Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap hari Sabtu kita bahas tentang hadis-hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum dalam sebuah kitab disebut dengan kitab Mukhtasar Jiddan, ya, Ibnu Abi Jamrah, ya. Mukhtasar Ibnu Abi Hasyah Ibnu Abi Jamrah, ya. Hadis ini seluruhnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka hadis ini statusnya adalah hadis-hadis sahih, ya. Hadis-hadis sahih. Dan kita membahas hadis yang 132. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, At-ta'unu wabah penyakit. At-ta'unu wabah penyakit ta'un. Syahadatun itu menjadi sebab mati syahidnya likulli muslimin, setiap orang Islam. Sakit ta'un itu wabah, ya. Jadi at-ta'un, wabah penyakit ta'un itu syahadatun menjadi sebab syahidnya likulli muslimin, bagi setiap muslim yang mati, maksudnya muslim yang mati sebab wabah penyakit ta'un, ya. Nah, penyakit ta'un ini dalam kajiannya, ya, ini satu penyakit wabah, ya, wabah penyakit menular yang mewabah dan mematikan, dan sangat mematikan. Penyebabnya itu setelah diteliti oleh orang-orang ahli di bidang kesehatan, penyebabnya itu bakteri yang berasal dari tikus, ya. Bakteri yang berasal dari tikus kemudian pindah ke anjing. Nah, dari anjing itu menular ke manusia. Nah, jadi bakteri dulu wong Arab itu kan memang senang melihara anjing, kan. Nah, sampai sekarang pun ya banyak mereka tuh memelihara anjing itu, cuman tidak seberapa lagi, ya. Nah, dulu kan mereka memang senang memelihara anjing untuk penjaga hewan-hewan gembalaannya. Hewan-hewan menjaga kambing, ya. Mereka kalau punya kambing itu kan, orang-orang Baduy itu kan punya kambing itu kan tidak tanggung-tanggung. Nah, bukan cak kita yang punya kambing ya 10 ekor bela pening pala kaki dambi wong kaki itu, ya, jagonya, ya. Nah, kalau orang Arab itu ribuan balang, ya, kambingnya itu satu lembah itu punya wong sikok. Nah, maka itu butuh anjing-anjing penjaga. Jadi mereka banyak sekali ikut memelihara anjing. Nah, ternyata anjing ini di samping menjaga kambing-kambing hewan gembalaan tadi, mereka sering juga berburu tikus. Nah, tikus yang sudah terjangkit dengan bakteri bakteri itu, ya, dimakan anjing. Nah, menularlah ke anjing, dari anjing itu menular ke manusia. Jadilah disebut dengan wabah penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu pagi kena, sore mati. Nah, ya. Nah, pagi kena, sore mati. Nah, penyakit ta'un yang ya aman kata wong-wong tua dulu, ya, ini cacar apa saya itu, nah, dia, ya, cacar daging, yang daging tuh lepas sampai lepas dagingnya itu model itu. Jadi kena pagi, sore
mati. Kena sore, pagi mati. Nah ini ya, memang sangat sangat ganas sekali itu penyakit taun, itu wabah ya. Nah, penyakit taun ini banyak terjadi di masa-masa dulu ya. Dan yang paling mematikan itu wabah taun dalam sejarah itu wabah taun Amwas. Wabah taun Amwas itu adalah wabah taun yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada waktu itu wabah taun itu sampai merenggut nyawa lebih kurang 25.000 orang. Zaman itu 25.000 ya. Zaman manusia masih dikit ya. Zaman 1400 tahun yang lalu ada wabah sampai mematikan sampai 25.000 orang, itu lah luar biasa ya, 25.000 orang. Tetapi herannya wabah penyakit taun ini tidak lama ya, tidak lama, dalam paling seminggu 10 hari hilang dewe. Nah itu ya wabah penyakit taun. Makanya baginda Rasulullah SAW memberikan resep atau metode untuk wabah penyakit yang menular seperti ini dengan lockdown. Cara bahasa sekarang itu ya, lockdown. Ya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya jika wabah taun datang ke satu negeri, maka orang luar jangan masuk situ, kata Nabi. Dan yang di dalam jangan keluar. Nah ini ya, yang di dalam jangan keluar, yang luar jangan masuk. Nah, jadi untuk mengantisipasi penyebaran, mencegah penyebaran penyakit itu tadi, maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan ternyata cara Rasulullah itu sekarang itu disebut dengan apa? Isolasi ya, isolasi. Nah dalam wilayah itu disebut, kalau isolasi satu wilayah disebut lockdown ya. Nah, jadi lockdown itu lah ada berarti sejak masa Nabi dulu lah pernah terjadi ya. Rasulullah menyarankan seperti itu ya. Nah, ini periwayat hadisnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dalam peristiwa taun yang terjadi di Mekah tahun berapa Hijriah itu ya, tapi setelah Rasulullah meninggal itu 70 orang anaknya mati kan. Anas bin Malik nih. Alang banyak apa serta 70 anaknya. Iya, Anas bin Malik kan anaknya 100. Beliau itu umurnya lebih kurang 100 tahun meninggal, anaknya juga 100. Itu. Hah? Bininya nah jelas tidak baca sih kok yang model itu Pak Haji. Orang Arab tuh mana ada bini sih kok yang ini. Bakhil katanya kan. Wong aku haji tahun 2016 itu umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu ketika di Madinah ngobrol dengan yang penjual apa yang punya toko itu ya. Nah itulah tanya ya. Berapa umurnya biasa kita kan? Dari mana Indonesia? Berapa umur? 40 ya. Berapa bini? Si kok tuh lah ngiring. Ente bakhil katanya. Iya dong, ente bakhil katanya. Ya kamu nih bakhil. Duh kataku, kok bisa? Aku umur 36 katanya. Bini sudah 3. Oh, bangga nih ya itu tuh. Umur 36 dong, bini 3 aja itu. Bini lagi katanya model itu. Nah, jika omong lah kan mau kita juga. Istri lagi katanya, cari lagi ya sudah gitu tuh. Kalau Indonesia nah omong lah, kami orang Indonesia bukan orang Arab katanya kan. Nah, kami orang Indonesia bukan orang Arab. Nah omong lah semua itu katanya. Nah. Jadi Anas bin Malik itu punya anak 100. Ada di Madinah, ada juga di Mekah ya. Ada di Mekah karena asalnya memang wong Mekah ya kan.
Nah, dalam wabah yang terjadi di Mekah pada waktu itu 70 orang anaknya itu meninggal karena wabah taun, ya. Ini bayangkan saking cak mano rasa perasaan hancur, ya kan, tapi karena anaknya banyak, ya ada pulau itu ya sudah, masih ada 70, masih ada 30 lagi yang ada di Madinah, di mana kan ada anaknya. Nah, jadi kenopnya api taun. Kemudian sahabat Zubair bin Awam pun punya anak banyak. Nah, dalam peristiwa taun Mekah itu 40 anaknya juga meninggal. Ya, 40 anaknya itu juga meninggal. Zubair bin Awam ini saudaranya itu Abdullah bin Zubair, kemudian Zubair bin Awam ini masih saudaranya bini Zubair bin Awam ini, ya. Bini Zubair bin Awam ini masih anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu masih dulurnya Sayyidah Aisyah. Itu bini Zubair bin Awam. Nah, ya. Nah, kage ada anaknya namanya Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair ini keponakannya Sayyidah Aisyah. Nah, Abdullah bin Zubair nanti memimpin peperangan dalam perang Jamal, melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktunya nanti, ya. Nah, Zubair bin Awam ini salah satu sahabat besar, ya. Kemudian juga memiliki banyak anak, dan dalam peristiwa taun di Mekah ini 40 anaknya menjadi korban dari peristiwa ini. Jadi penyakit taun itu wabah yang mematikan itu. Ini kata Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang meninggal sebab penyakit yang taun ini adalah menjadi sebab mati syahidnya bagi orang muslim. Jadi wong yang mati karena penyakit wabah yang mewabah itu masuk dalam kategori mati syahid. Makanya tidak salah kemudian ketika misalnya dalam beberapa waktu terakhir kemarin ketika ada wabah COVID-19, ya, wabah COVID, para ulama pun sudah ada yang mengatakan bahwa wong yang mati karena wabah penyakit COVID kemarin itu masuk ke dalam kategori bisa mati syahid bagi orang Islam. Karena mati syahid itu kan ada 3 jenis. Pertama syahid dunia akhirat, kedua syahid akhirat, ketiga syahid dunia. Ya, syahid dunia. Syahid dunia akhirat itu syahid orang yang mati yang gugur dalam perang, ya, khusus dalam perang melawan musuh-musuh Allah. Ya. Orang gugur dalam peperangan maka syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ini tidak perlu dikafankan lagi, langsung dikuburkan dengan pakaian yang dikenakannya waktu perang, itulah itu syahid dunia akhirat. Nah, kemudian ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu dia di akhirat dihukumi sebagai orang yang mati syahid, tetapi di dunia dia tetap dihukumi, diperlakukan jenazahnya sebagaimana orang wong mati biasa. Nah, contohnya apa ini tadi? Wong yang meninggal sebab wabah penyakit taun. Meninggal dalam ada lagi dalam keterangan Rasulullah itu orang yang mati tenggelam. Wong yang mati tenggelam, wong yang kena penyakit wabah, kemudian orang yang mati kena santet, dan orang yang mati melahirkan. Kata Rasulullah 4 kategori, 4 macam ini adalah termasuk ke dalam kategori mati syahid, tapi syahid akhirat. Ketika syahid akhirat itu di dunia masih diperlakukan jenazahnya seperti biasa. Ya, seperti mati biasa, tapi kemudian di akhirat dia derajatnya sama dengan orang yang mati syahid. Tuh. Kemudian ada syahid dunia. Syahid dunia ini wong yang di dunianya
itu dihukumi sebagai mati syahid tapi di akhirat tidak, yaitu orang yang terbunuh di dalam perang melawan musuh-musuh Allah, tapi niat perangnya lain. Nah, ya, niat perangnya itu karena pengen mencari harta rampasan perang. Nah, itu ya. Karena pengen apalah ya niat perangnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang seperti ini dihukumi ketika kejinguan mati di medan perang, ya sudah dikuburkan seperti orang syahid. Ya. Tidak dikapani, sudah ya, langsung disolatkan kemudian dikuburkan. Tidak usah dimandikan lagi, tidak dimandikan dan tidak dikafankan, langsung disolati dan dikuburkan. Itu wong yang mati syahid dalam medan perang. Nah, tapi kalau niatnya itu tadi tidak lillahi ta'ala, nanti di akhirat dia dihukumi seperti orang biasa. Wong biasa maksudnya bukan masuk ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Meskipun waktu di dunia dia dianggap sebagai wong yang mati syahid, ya. Tapi karena tujuan perangnya itu beda, ya. Kalau tujuan perangnya bukan karena dakwah, bukan karena yang lain-lain, maka ini disebut dengan syahid dunia. Dia di dunia baik dihukumi mati syahid. Nah, jadi ta'un termasuk salah satu orang yang mati, salah satu sebab mati syahid. Lah Pak Ustadz, kalau dia itu kan kadang wong meninggal itu wong tidak pernah sembahyang, tidak pernah misalnya jarang ibadah lah. Masuk dia mati syahid. Nah, itulah kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sudah jelas. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni orang yang dikehendakinya, juga akan memberi azab atau menyiksa orang yang dikehendakinya. Siapa baik? Ya. Kalau ketika dia dikehendaki oleh Allah seperti itu, ya sudah, berarti dia keberuntungan dia. Ya. Meskipun keberuntungan dia, meskipun misal dalam wabah, dalam kesehari-hari ya, dalam kesehariannya dia tidak pernah ibadah, tapi pada waktunya dia ternyata meninggal. Misalnya kalau ada ibu-ibu meninggal waktu dalam melahir, ada seorang wanita meninggal dalam posisi melahirkan bayinya. Ya. Meskipun dalam kesehariannya mungkin dia jarang ibadah misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Oh, berarti dapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itulah ya yang disebut dengan mati syahid, ya. Syahid di dunia dan syahid dunia akhirat, syahid akhirat dan syahid dunia. Jadi hadirin, kehidupan ini kan seperti ini. Keinginan kita rata-rata orang Islam itu, kalau bisa ada dalam satu ulama panduannya ulama disebutkan seperti ini. Ish kariman au mut syahidan. Ish kariman itu kalau kamu hidup, maka hiduplah sebagai orang yang mulia di hadapan Allah. Nah, mulia di hadapan Allah ini ya dengan cara ya selalu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian kalau au mut syahidan, atau jika engkau mati, maka matilah dalam keadaan mati syahid. Nah, mati syahid itu maksudnya apa? Mati syahid itu mati dalam selalu berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mati syahid itu tidak pacak direkayasa. Aku nak mati syahid belah ini ya. Kalau direkayasa bukan mati syahid ini ya. Itu pacak mati sangit istilahnya kan. Nah, seperti wong yang bom bunuh diri seperti itu kan ya, menurut keyakinan mereka ya mereka mati syahid, tapi mati syahidnya itu mereka direkayasa sendiri oleh dia, ya, direkayasa sendiri oleh dia. Akhirnya apa? Ternyata jalannya mereka pilih salah, ya. Salah, akhirnya bukan mati syahid tapi mati sangin ini ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Hadis ini singkat ya. Singkat tapi memiliki makna yang sangat luas, bahwasanya wabah penyakit
Ya, jika satu penyakit yang sudah mewabah ke dalam satu daerah, kemudian penyakit tersebut melanda seluruh penduduk, ya, maka orang yang meninggal sebab penyakit tersebut maka bisa dikategorikan sebagai golongan orang yang mati syahid di jalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.